Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, ya Muhammad, jika kambing itu mati betul, yang tidak disembelih, bangkel, itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi itu lugu, ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kamu itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal katanya. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Corong Jawa Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangkem elek enak. Nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan ya. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh seperti itu. Andai kan tidak Nabi kan gampang ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Nggak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. Ali, kakimu angkat satu, diangkat sama Sayyidina Ali. Angkat dua-duanya, ya tidak bisa. Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, gitu aja kamu tidak bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida, inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Nah karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa, atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatonah. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi karena sebagai Nabi beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas ini. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa? Kalau orang itu apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Senang mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit apa? Menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular, tapi Nabi tanyanya faman a'dal awwala, lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu?
Tidak tahu itu. Ya tidak perlu tahu, tidak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pintar. Karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Itu konflik yang nggak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali, fadorobal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf kata Sayyidina Ali. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warakun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang nggak mau ngakui Ali juga nggak mau ngakui Muawiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik. Gara-gara diprovokasi orang Khawarij, terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang, nggak ada Ali, nggak ada Muawiyah. Yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar. Memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter. Sal hadal mushaf. Kalau gitu, tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rakun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu ngalami konflik, di mana-mana orang konflik itu roh raine serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu roh raine serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge. Wis ketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya gitu. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet koyo ibu. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya nggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok koyo ibu. Dari ibu dasar nakal koyo bapak. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali sehingga diabaikan saja sama Allah. Gak penting. Omongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif. Kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah. Langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Jadi kalau orang nggak suka itu nggak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu nggak boleh ketemu. Pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator. Fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin.
Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quraisyab. Karena kita ini butuh dan saya punya teman akrab Gus Zofur juga doktor tafsir. Ya, kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya. Tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali ke kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh yang masuk akal? Saya tidak mau kembali. Saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Karena orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah. Kayak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok jadi ruwet. Ribet yang ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika, makanya kan apa ya, kayak kita ngerawat anak itu. Mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi, yang tidak punya kitab samawi. Itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya siapapun mau tahu dan nggak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau tidak mau harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain dibenci yang lainnya, pokoknya ribet.
Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ngendikan Allah dorobawa masalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu, karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi, masalah Sayyidina Ali, masalah dibully lah kalau sekarang itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu nggak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal, yaitu kalau Allah sudah menurunkan mukjizat, itu sekali nggak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu nggak kena azab. Makanya ketika Allah Taala wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini, Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya menurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa, mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lihat lagi di mana lah tempat di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamah. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu nggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu nggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu nggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu enggak ekspresif. Cara akting sinetron enggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan itu Pak. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh lihat sisi apa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain. Orang yang mencium kamu, wahai Imam Syafi'i itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Jadi enteng terus, jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta ke mall pusing. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis, minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah? Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu yang lari.
Itu bisa bank tutup karena yang lari yang ngutangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Adawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu, sama malingnya. Karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling. Karena enggak punya apa-apa. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri, bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nah, Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal mushaf. Tanya mushaf kamu. Wah ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidina Ali. Nah Quran itu bal huwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya, yaitu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin sampai Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, Lata, Uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal, dia tidak percaya mukjizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam. Karena kata dia Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan nggak kena. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya, padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi Jubair, saya tidak mau goblok Muhammad, sudah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semuanya rasa turu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lah. Gak boleh saya suruh sudah itu. Jadi tauhid itu. Nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Syekhina Kiai Maimun Zubair Bahmun.
Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda mim muhdits. Itu sampean dengar mesti anggap jimat itu apa itu? Itu doa apa gitu. Doa jalbu rizki apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini. Ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Mbak. Itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini. Penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja. Mbok seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal. Kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal. Ini guru saya masuk surga enggak? Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak ya? Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama ndak usah tuh saya ndak percaya, kamu ndak wali kok ndak percaya gimana? Ribet sekarang gitu, orang kalau nggak nekuni sesuatu terus nggak percaya, ribet kan? Itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu, matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka 1. 0, itu tetap dimulai dari 1, nggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3, nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar, itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang 1, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang 1. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat. Itu Quran mesti mengembalikan wahwaladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwala marrah. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu muhal. Tahu-tahu ada manusia ini muhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa indawahi kamasali Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Sayyid Husain Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini. Ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid.
Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu, atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa Gusti mungkin, memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama onta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong yang enggak pernah mandi gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Dong ini ya. Dong itu tahu ya. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya. Termasuk ada onta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizatnya Nabi Soleh. Kamu nggak boleh menyoal ini mukhal. Mukhal gimana? Karena itu nggak mungkin. Ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama enggak. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk itu. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan, nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesen organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya. Coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya enggak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ketika ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit.
Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Nah, jamnya mati, mati aja, serah usah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu, bukan karena yakin pasti masuk surga ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah, nanti di akhirat ya sama. Itu tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam mengeluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya wah itu mohal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan enggak? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian, yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini, maka kita akan mensifati Allah, innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Allah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang. Bisa mengalahkan negara-negara yang jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan nggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau la tusaddiqun, sudahlah, saya ini nahnu khalaqnakum. Saya ini pencipta kalian, Bu Yao. Hubungan kamu itu dengan saya. Urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan. Dengan yang tidak terkait dengan kita punya urusan. Itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Mbok ya, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu enggak jadi mati. Enggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya enggak usah mati dong. Kata Allah falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makanya falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin Mbok ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, mbok ya ketika mati itu jangan mau. Ya, ini sensitif ya. Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltidzatul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Liqaumi ya'qilun liqaumi yatafak.
Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ya. Ada masalah itu pasti. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.